Salam Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ketiga ayatnya ke-15 sampai ke-22. Lukas pasal yang ketiga ayat 15 sampai ke-22. Sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memohon terang firman Tuhan melalui doa. Kita berdoa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Hari demi hari Engkau menolong, memberkati, menyertai. Dan itu bukan karena hebat dan gagahnya kami, semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang Engkau limpahkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami menyadari juga bahwa kami manusia yang sering kali gagal untuk melakukan kehendak-Mu, mengikuti firman-Mu. Kami mohon ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk menghadap hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengar kebenaran-Mu. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa memimpin kami. Roh Kudus berkarya di dalam hati kami, supaya melalui firman yang kami baca, melalui firman yang kami dengar, kami semakin diteguhkan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami juga boleh senantiasa setia dan taat kepadamu. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat bijaksana-Mu, supaya melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan di dalam iman kami ya Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Lukas pasal yang ketiga ayat 15 sampai ke-22. Beginilah firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu Aku milik Allah. I belong to God. I belong to God. Lukas pasal yang ketiga ayat 15 sampai ke-22 ini membawa kita kepada momen yang sangat penting, di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Setelah Yesus dibaptis dan sedang berdoa, langit terbuka dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati ke atasnya.
Dan terdengar suara dari langit berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini merupakan suatu pengesahan ilahi sebenarnya. Pengesahan ilahi atas diri atau pribadi Yesus sebagai anak Allah, sebagai milik kepunyaan Allah. Dan pernyataan kasih Bapa yang mendalam kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, pengesahan ilahi dari Allah kepada Yesus Kristus mencakup beberapa peristiwa sebenarnya, dan pengakuan yang menunjukkan tentang identitas dan status Yesus sebagai anak Allah. Beberapa peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus yang menunjukkan identitasnya, statusnya sebagai anak Allah. Di antaranya yaitu pada saat peristiwa pembaptisan oleh Yohanes. Hal ini kita bisa baca di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 21 sampai 22 tadi. Saat Yesus dibaptis oleh Yohanes, ada suara dari langit yang mengatakan, Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, ini merupakan suatu momen yang sangat penting, di mana Allah secara langsung mengkonfirmasi tentang identitas Yesus sebagai anaknya. Mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah milik Allah. Saudara-saudara kekasih, peristiwa lain yang menunjukkan tentang pengesahan ilahi tentang diri Yesus, yaitu ketika terjadi transfigurasi atau peristiwa di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat pertama sampai kelima, di mana Yesus berubah rupa di hadapan 3 muridnya. Dia berubah rupa. Ini merupakan peristiwa transfigurasi. Dalam momen ini awan terang melingkupi mereka, dan suara dari awan berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara-saudara kekasih, ini menegaskan bahwa Yesus memiliki otoritas ilahi, the power of God, dan merupakan sosok yang harus didengarkan. Saudara-saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, selain peristiwa pembaptisan, selain peristiwa transfigurasi, pernyataan Yesus sendiri tentang dirinya di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-58 menyatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Pernyataan ini menunjukkan keberadaannya yang kekal, yang adalah Alfa dan Omega, dan tentu kesetaraannya dengan Allah. Inilah peristiwa-peristiwa pengesahan ilahi tentang diri Yesus Kristus. Yang keempat, tidak lain adalah pengakuan para murid, para pengikut-pengikutnya pada waktu itu. Ada pengakuan Petrus di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 16
yang mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Juga merupakan pengesahan ilahi atas identitas kepribadian Yesus. Yesus mengakui bahwa pengakuan ini merupakan wahyu dari Tuhan, merupakan anugerah dari Tuhan yang telah diturunkan kepada Petrus, sehingga ia boleh mengaku tentang Yesus yang adalah Mesias, yang sekaligus adalah anak Allah yang hidup. Saudara-saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, pada abad pertama sekitar tahun 325 Masehi, di sana juga ada pengesahan yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja ketika ada konsili Nisea. Mereka menetapkan pengakuan iman yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dari Allah, Allah dari Allah, terang dari terang, dan bahwa ia sehakikat dengan Bapa. Seringkali kita mendengar istilah teologi yaitu homoousios, yaitu sehakikat tiga pribadi. Keputusan ini memperkuat pengesahan ilahi terhadap status Kristus dalam tradisi kekristenan. Ini juga merupakan pengesahan. Selain konsili Nisea, ada mukjizat dan ajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sepanjang pelayanannya. Yesus melakukan berbagai mukjizat dan juga mengajarkan kebenaran ilahi. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, tindakan-tindakan ini berfungsi sebagai bukti tambahan dari otoritas dan identitas keilahian Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Dengan demikian, pengesahan ilahi dari Allah kepada Yesus Kristus yang adalah milik Allah, I belong to God, melalui berbagai peristiwa dalam kehidupannya, serta pengakuan yang diberikan oleh Allah dan para saksi mata. Ini membentuk dasar pemahaman kita tentang siapakah Yesus, anak Allah dan juru selamat umat manusia. Ini membentuk dasar pemikiran kita, membentuk dasar iman kita, supaya kita boleh percaya sepenuhnya kepada Kristus yang adalah Allah, yang kepadanya Tuhan berkenan. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, momen baptisan Yesus ini bukan hanya momen penting bagi Yesus sendiri. Ingat, momen baptisan yang diterima oleh Yesus melalui Yohanes bukan hanya momen yang penting untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kita umat pilihannya. Karena melalui baptisan kita mengetahui bahwa kita diundang untuk hidup dalam identitas baru. Sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah. Itulah identitas kita ketika kita menerima baptisan dari Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang dikasihi oleh Allah, anak-anak
anak-anak yang berkenan kepada Allah. Ingat, itulah identitas kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, diselamatkan oleh Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita juga dikasihi oleh Allah. Dan kasih ini bukan tergantung pada kondisi kehidupan kita. Kalau mau terima ya saya menjadi anak-anak Allah. Tidak demikian. Karena Allah lah yang memilih kita menjadi anak-anaknya. Orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berkenan kepadanya. Bukan tergantung pada kondisi kehidupan kita. Tidak tergantung di mana kita menghadapi badai, tantangan apapun. Ketika kita muncul tenggelam, itu tergantung. Tidak demikian. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, kita dapat mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Seperti Dia bersama dengan Yesus. Dan Roh Kudus yang sama juga, yang turun ke atas Yesus juga ada dalam kehidupan kita, umat pilihannya. Itulah momen penting yang boleh kita nikmati bersama dengan Yesus. Karena Roh Kudus senantiasa memimpin kita. Roh Kudus senantiasa menuntun kita. Roh Kudus senantiasa menguatkan kita. Saudara-saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, kita harus percaya kepada Allah. Meyakini bahwa Allah senantiasa ada bersama dengan kita. Seperti Allah menyertai anaknya, Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat manusia. Janganlah kita takut karena kita adalah orang-orang yang telah dipilihnya dan menjadi miliknya. Yakinlah bahwa diri Anda merupakan milik Allah. I belong to God. Dirimu dan diriku adalah milik kepunyaan Allah. Untuk itu jangan takut ketika kita menghadapi badai kehidupan, baik itu dalam bentuk masalah ekonomi, keuangan, kesehatan, relasi, atau pekerjaan. Kita dipanggil untuk mempercayai bahwa Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Allah senantiasa mengasihi kita. Allah senantiasa berkenan kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kita tenggelam dalam air atau mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tetapi Allah ada bersama dengan kita. Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan saudara-saudara semua. Kita memerlukan Roh Kudus untuk apa? Untuk menuntun kita, untuk memimpin kehidupan kita. Hal yang sama juga ketika baptisan yang diterima oleh Yohanes. Roh Kudus turun menyerupai burung merpati. Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kita penghiburan. Roh Kudus memberikan kita hikmat di tengah tantangan yang diperhadapkan dengan kita. Saudara-saudara kekasih,
dimanapun Anda berada. Ketika kita merasa lemah dan tak berdaya, Roh Kudus hadir untuk memberi kita kekuatan baru dan memperbaharui keimanan kita. Marilah kita meneladani pribadi Yesus Kristus dalam segala tugas tanggung jawabnya. Dia tetap taat, memiliki ketekunan, dan kami percaya bahwa itu merupakan ketaatan yang total kepada Bapa yang mengutusnya, ketekunan yang total kepada Bapa yang telah memberikan tugas kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah dan milik kepunyaan Allah itu sendiri. Dia tahu bahwa pelayanannya akan membawanya kepada penderitaan. Dia tahu bahwa pelayanannya membawa dia kepada salib yang adalah kutukan, yang adalah hinaan, yang adalah penderitaan yang luar biasa. Dia tahu karena Yesus adalah Maha Tahu. Tetapi dia tetap setia, taat, bertekun melakukannya. Marilah kita meneladani pribadinya, pribadi Yesus yang adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah, milik kepunyaan Allah. Saudara-saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, melalui baptisannya, dia menunjukkan ketaatannya yang total kepada Bapa. Dia tahu bahwa pelayanannya akan membawa hal yang luar biasa di dalam mentransformasi setiap orang yang percaya. Saudara-saudara kekasih, dimanapun Anda berada, tantangan yang berat, janganlah itu mengganggu keimanan kita, membuat kita undur dari iman percaya kita. Karena dalam hidup kita, kita juga dipanggil untuk taat, setia, bertekun dalam tugas dan tanggung jawab, karena kita adalah milik kepunyaan Allah. I belong to God. Meskipun kita menghadapi tantangan yang berat, termasuk penderitaan, persekusi, sakit penyakit, apapun yang diperhadapkan dengan kita, mari kita tetap taat, setia, dan tekun. Ketika kita mengikut teladan Yesus, kita menemukan suatu keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan iman yang teguh. Saudara-saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, dalam tantangan kehidupan yang diperhadapkan kepadaku dan kepadamu, kita dipanggil untuk mempercayai Yesus dan meneladani Dia sepenuhnya. Marilah kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Roh Kudus selalu memberi kita kekuatan, dan melalui Yesus kita memiliki pengharapan yang tidak tergoyahkan. Dalam setiap tantangan iman, kita ingat bahwa Allah berkata kepada kita, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah menyelamatkan engkau. Engkau adalah milik kepunyaanku. Marilah kita melangkah maju dengan iman dan keyakinan, mengetahui bahwa kita tidak pernah sendirian, karena Allah bersama dengan saya dan saudara. I belong to God.
I belong to God. Katakan, akulah milik Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau sore hari ini kami diingatkan lagi oleh firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang senantiasa menggugah hati kami. Dan kami percaya bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Untuk itu kami memohon, pimpin, tuntun kami, kuatkan kami, supaya kami boleh dan bisa meneladani Engkau ya Tuhan. Terima kasih, firman-Mu telah selesai diberitakan. Kami percaya bahwa Engkau Allah senantiasa berkarya, memberikan pertumbuhan di dalam hati kami sekalian, supaya melalui firman-Mu setiap saatnya kami semakin dikuatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.